Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi Allah masih memberi peluang untuk kita hidup satu hari lagi dengan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan peluang ini terus diberikan untuk kita terus hidup dengan keberkatan umur yang panjang. Amin. Dan mudah-mudahan juga dengan kesyukuran yang kita hadirkan Allah menambahkan lagi rezeki yang lebih baik lagi terhadap kita semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita termasuk hambanya yang benar-benar bertakwa sehingga kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti mana kita ketahui bersama, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Tapi bukan sekedar bertakwa, tapi haruslah benar-benar haqqa tuqatih. Yang itu apa benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita jalankan terus-menerus untuk menjadikan diri kita ini bertakwa, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala dosa dan kesilapan kita semuanya dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan keluarga kita, pekerjaan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Oleh karena itu teruslah kita berselawat dan berselawat di mana sahaja berada, di mana ada kesempatan, disitulah untuk kita mengambil peluang membaca salawat ke atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan sahaja kita memerlukan Rasulullah itu di akhirat sahaja, akan tetapi ketika kita di dunia ini juga kita perlukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi ya, dengan berbagai keutamaan salawat itu semuanya akan datang kepada diri kita. Seperti ya tadi, keampunan, kemudahan, itulah yang akan kita dapat daripada salawat yang kita baca. Karena salawat ini sungguhlah amat besar lah, fadilahnya, keutamaannya. Oleh karena itu tadi, ketika kita bersalawat, bukan salawat itu untuk Rasulullah saja, namun hakikatnya salawat itu adalah untuk diri kita. Kalau dari kata kita pun tidak mau bersalawat, ya tak merubah status Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap Nabi Muhammad ya Nabi, dan itu beliau adalah kekasih Allah, tetap orang yang paling mulia. Namun kenapa kita bersalawat, sekali lagi ianya adalah untuk keperluan diri kita, karena kita perlukan Nabi sewaktu kita hidup ke dunia nih, ataupun juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Karena dengan salawat itu kita akan mendapatkan manfaat. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di ambang bulan Zulhijjah, betul tak? Kita ada akhir Zulqa'dah. Kalau tak silap bila masuk bulan Zulhijjah, Sabtu depan bulan Zulhijjah, ya kan? Yang mana kita tahu bulan Zulhijjah juga adalah merupakan bulan yang istimewa. Selepas kedatangan bulan Ramadan, maka sekali lagi kita diuntungkan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Yang sememangnya bulan Zulhijjah ini juga adalah merupakan bulan yang istimewa untuk kita beramal ibadah. Tentunya kalau bulan itu istimewa, sudah pasti ganjaran pahalanya pun berbeza yang Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus pandai mengambil peluang. Kalaupun satu sisi lain ibadah yang utama kita tak dapat kita raih, ya mungkin dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kita mampu melaksanakannya. Mungkin yang utama di bulan Zulhijjah adalah ibadah haji. Itulah ibadah yang utama, karena bulan ibadah haji ini tak dapat dilaksanakan di bulan yang lain-lain kecuali di bulan Zulhijjah sahaja, tepatnya pada 9 Zulhijjah, di mana 9 Zulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Itulah kemuncak daripada ibadah haji. Dan itu jugalah perbezaannya antara ibadah haji dan umrah. Kalau umrah boleh dilaksanakan bila-bila masa. Tak tentu waktunya. Anytime, anyway lah. Tapi kalau haji tak boleh. Dirubah-rubah. 9 Zulhijjah itu banyak ke sedikit ke orangnya, 9 Zulhijjah. Namun
tadi Allah tuh maha adil. Itulah mungkin kita memang sekarang ini sulit untuk dapatkan ibadah haji itu. Walaupun kadang kita mampu, namun peluang tuh belum juga kita dapat. Karena sekarang ini kan menggunakan kuota. Kalau kuotanya udah cukup, ya kita sehat buger kan. Duit kita banyak kan. Tak pengaruh lah. Kan? Namun ya tadilah, selain daripada ibadah haji ya di bulan Dzulhijjah, namun juga ada ibadah juga yang sangat diutamakan. Ya, ketika mana datang bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah puasa lah. Ibadah puasa nih. Itu juga diutamakan daripada 1 Dzulhijjah hinggalah 9 Dzulhijjah. Itu kalau rajin lah. Kalau rajin dan kalau mampu. Dan kalau berkelapangan. Tapi kalau malas, ya kan, paling tidak ya 1 hari ataupun 2 hari. 8 dan juga 9. 8 itu hari tarwiyah. Di mana orang ibadah haji itu daripada kota Mekah menuju Arafah, Mina dulu, lepas itu ke Arafah. Itu namanya Yaumut Tarwiyah. Dan itu juga puasa yang diutamakan. Namun yang paling utamanya adalah puasa Arafah. Di mana orang sedang berwukuf, disitulah kita berpuasa bagi yang tidak menunaikan haji. Nah, ini ibadah puasa ini disunnahkan kepada orang yang dianjurkan kepada orang yang tidak berhaji. Namun Ustaz, saya berhaji, saya nak puasa juga tak? Jangan. Takutnya apa? Takutnya time kemuncak haji kita jatuh sakit. Karena haji ini ibadah yang memerlukan fisikal yang kuat, yang sehat, yang prima. Nah kalau kita puasa, kurang minum, kurang makan kan? Penat ibadah haji itu, meletihkan. Karena apa? Bukan satu tempat, dari tempat ke satu tempat yang lain. Ibadah haji itu ibadah yang bergerak. Bukan yang yang diam diri di satu tempat, bukan. Oleh karena itu memerlukan tenaga, memerlukan kesehatan yang mencukupi. Kan dikhawatirkan. Memanglah Ustaz. Memanglah puasa itu menyehatkan kan. Ya, tapi kalau keadaannya kan yang tadilah dikhawatirkan, takutnya. Kan? Nah, jadi tak perlulah bagi yang menunaikan haji itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Cukup sudah dengan hajinya. Namun kita nih yang di tanah air, itulah mengambil peluang untuk kita berpuasa di 1 Dzulhijjah hinggalah ke 9 Dzulhijjah. Ya paling tidak kita dapat 1 hari. Itu juga sudah istimewa. 9 Arafah 9 Dzulhijjah. Itu diantaranya. Dan yang keduanya, istimewaan yang ada di bulan Dzulhijjah juga adalah untuk kita memperbanyak zikir. Mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah. Ini juga satu hal yang diutamakan di dalam bulan Dzulhijjah. Ya mungkin kita boleh menambah zikir kita. Zikir daripada yang rutin kita. Dari yang 33 itu setiap kali sholat 5 waktu kita melaksanakan. Ya, selama daripada awal Dzulhijjah
hinggalah 9 Zulhijjah itu kita tambahkan. Mungkin kita duduk selepas sholat itu selalunya 5 menit. Sekarang kita tambahkanlah 5 menit lagi. Nah, begitu. Untuk apa? Untuk mengambil peluang hari dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menghimpun pahala kelebihan yang ada di bulan Zulhijjah. Itu. Jadi harus apa? Harus ada perbezaan. Nah, itu zikir. Begitu juga dengan bersedekah. Bersedekah ini juga sangat diutamakan. Selalulah dalam bulan-bulan yang dimuliakan, selalu ini kategorinya masuk terus itu adalah amalan sedekah. Di setiap bulan yang istimewa ya dia akan masuk sedekah ini. Amalan yang diutamakan untuk kita buat. Sekali lagi sedekah bukan tidak harus banyak, ya kan? Akan tetapi sedekah itu adalah ketulusan daripada kita, apa yang kita mampu. Kan? Dan juga selain daripada puasa, berzikir, bersedekah, ada satu ibadah juga sangat-sangat istimewa dan juga tak dapat dilakukan di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Ibadah korban. Ya, ada ibadah korban, ada juga akikah. Betul tak? Nah, namun tetap yang utama di bulan Zulhijjah itu adalah untuk kita melaksanakan ibadah korban. Ini juga sangat istimewa, ya. Berkenaan ibadah korban ini, ianya merupakan satu ibadah yang sunnah yang diutamakan lah. Karena para nabi dahulu pun melaksanakan ibadah korban. Peristiwa korban ini mula dilaksanakan adalah apa? Sejak Nabi Adam alaihi salam. Betul tak? Pengorbanan. Ya kan? Antara Qabil dengan Qabil kan? Dengan Qabil. Diperintahkan Allah untuk mempersembahkan kan. Itu adalah bentuk korban. Korban yang terbaik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih kita mengenali ibadah korban ini ya karena bertepatan dengan syariat karena bertepatan dengan syariat ibadah haji dilaksanakan maka kita mengenalinya korban itu peristiwa sejarah Nabi Ismail ya kan yaitu hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tadi juga manasik haji itu ya banyakkan mengambil daripada juga sejarah Nabi Ibrahim. Berkenaan tentang korban ini, ianya juga mempunyai satu kelebihan lah. Keutamaan. Kenapa kita ini harus berkorban? Di dalam hadis ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada hadis riwayat Imam Ahmad, Daruqutni dan juga Baihaqi dan Al-Hakim. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW man wajada sa'atan li an yudahhiya falam yudahhi fala yakhdur musallana. Itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang memperolehi kelapangan
li ayyudhiya, ya, ke lapangan untuk berkorban, falam yudhi, dan dia tidak mau berkorban, fala yakhdur musallana, maka janganlah hadir di lapangan kami, yaitu untuk sholat Id. Ya. Nah, ini ini sangat jelas, ya, menunjukkan bahwasannya hari raya Idul Adha itu untuk dua golongan sahaja. Yang pertama, hari rayanya orang yang pergi haji. Yang kedua, hari rayanya orang yang melaksanakan ibadah korban. Nah itu. Dalam hadis tadi sangat jelas bahwasanya Rasulullah itu kalau ada seseorang yang dia memang ada kemampuan untuk berkorban, namun dia enggan melaksanakan berkorban, kata Rasulullah apa? Fala yahdur musallana. Kau janganlah pergi, jangan ikut hadir dalam sholat Id nanti. Nah itu, begitu juga begitu istimewanya ibadah korban. Jadi kalau kita ini ada peluang, ada rezeki lebih, ya mungkin daripada setahun itu, setahun kita gajian tuh kan, ada gajian tuh, ada spare kan, ada ada simpanan sedikit, maka baik juga untuk kita mengambil peluang tuh. Satu kambing, tak perlu banyak, satu kambing aja, satu ekor kambing. Mungkin kalau di Jawa lagi murah kan, ya 3.500.000. Ya, ada juga yang mini, tak perlu yang mahal-mahal. Kalau ikut kemampuan, kan ada tipe E, tipe B kan, ada tipe C, ambil yang rendah. Nah, ambil yang rendah, ikut kemampuannya. Kalau mampu banyak, ada banyak duit, ya ambil yang terbaik lah. Kenapa? Yang mampu. Nah, kalau mampu, kalau korban perasaan itu bukan Zulhijjah saja, itu harian, ya. Kamu gitu. Ya, salah satu keistimewaan ibadah korban itu adalah apa? Untuk satu pintu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah korban adalah salah satu pintu terbaik dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai halnya ibadah sholat. Ia juga menjadi media takwa seseorang. Ialah kalau kita mau hitung-hitungan, ya kan, dengan Allah, yang Allah minta tuh hanya sedikit saja lah, kecil saja. Setahun Allah dah beri banyak kan rezeki. Ya kalau diukur dengan 3,5 juta itu nggak ada apa-apanya lah. Betul lah. Nah, cuma masalahnya kan kita ini seringkali tidak meletakkan niat. Akhirnya kita lupa itu. Tiba-tiba saja udah bulan Zulhijjah, nak korban, duitnya kurang dah. Tapi kalau kita meletakkan niat itu daripada awal tahun lagi, insya Allah setiap bulan kita sisihkan untuk kita berkorban, cukup. Karena kita tak planning, memang tak langsung, tak ada dalam otak kita, kan, untuk berkorban tuh, maka tak ada budget untuk berbuat itu. Padahal sekali lagi ibadah korban ini bukan hanya diutamakan kepada orang yang orang yang mampu saja, bukan.
tapi semuanya diberikan peluang, dan itu ya daripada 100 ekor Allah minta 1 ekor aja. Kalau dibandingkan daging yang sudah kita makan pun lebih daripada 1 ekor kan untuk 1 tahun itu. Namun kenapa kita seringkali berat untuk melakukannya? Karena salah satunya kita tidak ada niat. Apabila kita sudah kalau ada niat, insya Allah Allah akan permudahkan. Kalaupun kita sebetulnya kalau kita budgetkan lah ya setahun, ya kan, bukan hanya 1 ekor kambing, 1 ekor lembu pun kita mampu. Kalau kita niat betul-betul membuka untuk membuka jalan 1 pintu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya tadi sekali lagi keinginan itu tertutupi oleh apa? Oleh keinginan-keinginan yang lain yang sungguhnya keperluannya taklah perlu sangatnya. Nah, itu. Ya. Sebagaimana ya dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu amalan orang yang bertakwa itu adalah dia berkorban, memotong hewan sembelihan di setiap bulan Zulhijjah. Paling tidak kalaupun kedekut sangatlah kita nih kan. Kalaupun pelit sangatlah dengan Allah, seumur hidup tuh sekalilah berkorban. Ya kan? Kalau itu sepelit-pelitnya orang lah. Seumur hidup 1 ekor kambing. Padahal dia dah makan kambing berapa ekor tak tahu. Dah berkambing-kambing. Asal begitulah. Padahal sekali lagi ya tak apa, mungkin tahun ini kita tak dapat untuk melaksanakannya. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah manjangkan umur kita dapat niatkan daripada sekarang ini, budgetkan 1 hari sebulan $10. Oke lah. 12 dah 120. Ya kan? Ada bonus. Enggak cukup. Ya ada diambil dari bonus lah. Nah, oke. 1 bulan lah. Semaruh. Oke. Masa gitu. Itulah kelebihan. Kelebihan bahwasanya berkorban itu adalah salah satu merupakan jalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah sebagai sikap kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razzaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira.
kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi keutamaan korban, kelebihan ibadah korban ini sebagai tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah korban ini bukan hanya sahaja diperintahkan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad, namun juga sudah diperintahkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Sekali lagi, korban ini adalah tanda bukti rasa syukur kita sebagai hamba Allah yang sudah dikaruniai banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat rezeki saja. Nikmat yang lainnya dah banyak Allah beri. Dari setahun ni kalau kita kumpulkan nikmat Allah tu tak terhitung pun. Ini baru seekor kita dah hitung-hitungan. Allah bukan nak minta satu kandang tu pun. Allah minta hanya satu ekor sahaja. Satu ekor kambing sahaja. Kalau ditanya alhamdulillah Ustaz, syukur. Alhamdulillah bersyukur. Maka berkorbanlah. Dari kecil kan saya bapaknya udah enggak ada. Saya ya orang maksudnya ya enggak pandai. Mau diakekah akekah kan ada. Udah korban banyak maksudnya tapi saya tak tahu saya udah belum sama orang tua saya. Saya akekah sendiri bisa Pak. Bisa lah, bisa. Tapi tetaplah utama tuh korban. Sudah banyak. Alhamdulillah. Kalau untuk mengakikahkan sendiri boleh. Kalau belum tahu, kalau ya ragu lah ya. Iyalah, jadi ragu lah. Sama ada udah apa belum kan. Kalau kita akikah sendiri ya boleh. Akikah itu pun sama juga dengan sedekah lah. Tapi bukan satu lagi keutamaan lah. Akikah itu umur baru lahir sampai 7 hari 14 lah gitu. Itu mudah menjadi satu inilah. Kalaupun tak. Tapi kalau ada niat untuk kita mengakikahkan, niatkan diri kita, boleh-boleh sahaja, tak masalah. Karena ini adalah satu kebaikan lah. Akikah juga salah satu tanda kesyukuran. Dapat zuriat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada hakikatnya kullu mauludin rohinah. Setiap yang dilahirkan itu tergadai, dalam keadaan tergadai. Maka untuk membebaskannya ya tadi dengan kita berakikah, bersedekah. Itu boleh saja, tak masalah. Namun ya tadi kalaupun tak buat tak jadi masalah juga. Ini sama opsional lah. Boleh pilih. Tapi jangan langsung tak pilih. Kan gitu kan. Tentang opsional, ya sudahlah saya tak nak pilih. Insya Allah ya kalau diniatkannya ya karena rasa syukur kita sekarang kita diberikan kemampuan, mungkin orang tua dahulu tak mampu ya kan, ataupun juga mampu tapi tak paham ya kan, dalam ilmu agama tak tahu kewajibannya apa yang dibuat setelah mendapatkan zuriat dan sebagainya. Berarti dalam keadaan jahil kan. Jadi boleh. Tak masalah. Kita dah faham diri kita dan kita mempunyai kemampuan, ya maka boleh untuk kita niatkan diri kita untuk akikah diri kita sendiri. Tak jadi masalah. Terus lagi apa yang ketiganya? Kelebihan berkorban ini adalah sebagai saksi amal di hadapan Allah.
akan mendapat ganjaran yang berlipat daripada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan. Nah, kalau wedus gembel tuh berapa bulunya tuh kan banyak. Wedus gembel. Ada kan yang banyak bulunya tuh kan? Yang kerinting-kerinting tuh. Gibas. Gibas ke domba ke, yang jelas tuh dari setiap bulunya itu kita akan memperolehi satu kebaikan. Seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Juga kelak pada hari kiamat pada akhir nanti hewan yang kita kurbankan akan menjadi saksi. Itu. Oleh karena itu kan hewan kurban itu sebelum disembelih itu disebut di atas nama siapa yang berkorban. Jadi korban di atas nama si fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbar. Maka seluruh kebaikan itu akan kita perolehi dengan banyak lah. Karena tak ada kan kambing botak itu tak ada kan. Kalau ayam botak tuh ada ayam. Kan ada memang ayam yang ada. Tapi kalau kambing semua rata-rata ini kan. Ada bulunya. Dan itu setiap bulunya itu mengandungi satu kebaikan. Dan di akhirat kelak nanti dan akan menjadi saksi. Kita nih di akhirat tuh perlu banyak saksi. Saksinya bukan daripada diri kita sendiri, tapi daripada apa yang kita buat. Itu tadi. Macam kita berkorban tadi, hewan yang kita sembelih itu dia akan memberikan kesaksian kepada kita. Seperti mana juga Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca itu juga akan memberikan satu kesaksian kepada kita. Apapun yang kita pergunakan untuk kebaikan, maka benda itu akan menjadi saksi untuk kita. Baju kita yang kita pakai pun akan menjadi saksi. Tempat sujud kita, tempat duduk kita, ini semuanya akan menjadi saksi di akhirat kelak nanti. Yang nyatakan, iya si fulan, dia duduk dekat kursi itu paling depan, duduk di majelis ilmu. Kan gitu. Bajunya pun cakap. Oh iya, betul. Dia pakai baju, dia pakai aku, kata bajunya. Kan itu. Jadi kalau sangat rugi juga kalau kita pakai baju itu hanya digunakan untuk shopping aja, melawar aja, pergi ke mall gitu kan. Tapi tak pernah digunakan untuk ke majelis ilmu, untuk sholat. Walaupun ada telekung, kita pakai baju. Jangan telekungnya satu, jeda lusul, telekung pun itu juga ya, saksinya itu aja satu. Kalau boleh ya tadi lah. Baju yang kita pakai pun dipergunakan untuk juga ibadah. Maka baju yang kita perhiasan yang kita pakai pun semuanya itu akan menjadi saksi kebaikan di atas diri kita. Itu. Jadi kita dah tahu berapa besarnya lah kebaikan yang akan kita dapatkan daripada ibadah kurban itu. Seterusnya lagi kelebihannya apa? Membedakan dengan orang kafir. Sejatinya kurban nih, penyembelihan hewan ternak nih tidak saja dilakukan oleh umat Islam setiap hari raya adha tiba, tetapi juga oleh umat lainnya. Sebagai contoh, pada zaman dahulu orang-orang jahiliyah juga melakukan kurban, hanya saja yang menyembelih hewan kurban untuk dijadikan sebagai sesembahan kepada selain Allah. Kadang masyarakat kita pun macam itu juga kan. Taubah juga
tak ubah juga macam apa? Macam kaum jahiliyah. Suruh korban tak nak. Tapi ruatan mau. Ngeruat. Tahu ngeruat bumi. Ya kan? Ya, mau ngelaut, sembelih. Ya, itu ruatan. Mau pula tuh. Berkorban untuk Nyi Loro Kidul. Sana tuh. Ya kan? Nyembelih kerbau untuk buat jembatan. Itu mau pula tuh. Ya kan? Tapi yang jelas-jelas ada syariatnya, perintahnya daripada Allah dan juga Rasulnya, sana pula tuh. Ya kan? Nah, jadi apa bezanya dengan orang yang zaman jahiliyah dahulu? Orang zaman jahiliyah dahulu, iya dia berkorban, tapi korban tujuannya ya tadilah, ya kan? Sebagai sesembahan. Sesembahan kepada sesuatu yang dia agungkan. Ya seperti ya tadilah menyembah pokok, dia korban karena pokok tuh tempat kuntilanak katanya. Ya, supaya tidak mengganggu, istilahnya sembelihkan kerbau. Bukan kerbau pula itu bukan kambing. Istilah supaya lautnya aman. Ya, tak tsunami. Sembelih kerbau. Habis itu dibuang tuh semua tuh makanan kan. Nah, ini kan terbalik tuh dah. Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Dan itu adalah perbuatan jahiliyah. Ya. Perbuatan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam dahulu. Dan itu adalah bukan budaya kita pun. Ya, budaya tadi. Oleh karena itu ibadah korban ini sebagai pembeza antara korban yang benar dengan korban yang salah. Pembeza sebagai orang Islam dan juga orang bukan Islam. Orang Islam berkorban tak ada tujuan lain hanyalah karena Allah. Tanda bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap apa yang lainnya. Tapi kalau agama yang lain dia berkorban mengharap apa? Allah Tuhannya tidak mendatangkan bencana dan sebagainya. Mendatangkan sial. Saya gitu. Ya, dan ini adalah pembeza. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya kan? Ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, korban adalah sebagai pembeza antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Dan yang seterusnya berkenaan korban ini adalah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkurban juga menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim. Karena ini kita mengambil syariatnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam ketika hari An-Nahr, yaitu Idul Adha. Tuh. Kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim itu lagi beranak. Dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Coba bayangkan.
Sedangkan Nabi Ismail ini adalah anak yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Karena Nabi Ibrahim dah lama kawin tuh, tak ada zuriat. Bertahun, bukan bertahun ya, puluhan tahun dah. Tak ada zuriat, tadi tidak diberikan zuriat. Dan sehingga kan apa? Tadi terlahirlah Sayyidina Nabi Ismail alaihissalam. Dah ditunggu-tunggu, dah lahir disuruh disembelih pula tuh. Coba bayangkan. Kalau kita dah terus mendengar pun kau gila ke? Macam tu. Aku dah tunggu puluhan tahun. Habis tu yang kau tunggu-tunggu kau suruh sembelih. Apa ni? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tak ada tak ada. Dia patuh aja, dia tunduk aja. Dia tak ada pun nak protes. Kenapa? Kau kejam ke? Tak ada lain ke? Macam tu. Tak ada. Ini anak aku yang aku sayang, yang aku nantikan. Inilah anak aku lagi satu-satunya. Habis kalau aku sembelih habislah. Tak ada pun Nabi Ibrahim tak menjawab satu patah kata pun ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak yang dicintainya. Hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Oleh karena itu, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu sangatlah agung. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga kan oleh karena itu begitu agungnya cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah yang tak pernah menolak di atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebelum disembelih sebelum diperintahkan disembelih, Nabi Ismail itu baru brojol. Nabi Ismail itu alaihissalam baru dia nak menimang-nimang anaknya yang dia nantikan berpuluh. Nabi Ibrahim tuh tengah suka-sukanya tuh dengan Nabi Ismail itu. Waktu baby, diperintahkan kepada Allah untuk pergi berdakwah lagi. Nabi Ibrahim tak protes, terus dakwah. Kan dah pergi lama dan rindunya setengah mati, baru jumpa sikit suruh disembelih. Coba bayangkan. Yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim. Tapi karena cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Inilah cinta yang hakiki sesungguhnya. Mencintai Allah lebih daripada mencintai dirinya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dicontohkan oleh seorang insan mulia yang bernama Nabi Ibrahim. Oleh karena itu begitu agungnya cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Allah kekalkan tuh tanda cintanya. Berubah apa? Ka'bah. Kurban. Ka'bah itu. Ka'bah yang sekarang ada tuh. Dekat tanah haram. Yang menjadi kiblat seluruh manusia kat dunia ni. Itulah anugerah Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanda bukti cinta agungnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, diseru oleh Allah untuk apa? Untuk memanggil semua orang datang berkunjung ke apa? Ka'bah, ke Masjidil Haram tuh. Nabi Ibrahim menjawab tuh, macam mana aku nak panggil? Macam mana aku nak panggil? Seluruh manusia sedangkan aku aja dekat padang pasir macam ni kan. Kata Allah, kau panggil aja. Urusan selain itu aku yang akan menguruskan. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa. Dan sampai sekarang kan orang berbondong-bondong tak pernah berhenti. Dari seluruh penjuru dunia hadir. Bahkan ada orang tadi tak sempurna, merasa tak sempurna. Seseorang itu kalau belum melihat Ka'bah tu,
Padahal itu bukan satu yang ini kan. Tapi sampai merasa seperti itu. Ini adalah tanda cinta ya Nabi Ibrahim kepada Allah. Sehingga kan tanda buktinya itu dikekalkan sampailah sekarang. Dan yaitu Ka'bah. Dan sesiapa saja ya kan. Ya, kalau pertama kali lah, pengalaman pertama kali melihat Ka'bah itu pasti nangis. Itu pasti nangis. Tapi kalau tak nangis tuh tak tahu lah, saya pun nak cakap macam mana. Kan? Dan itu secara auto tau. Memang natural. Lihat Ka'bah aja langsung tuh Bapak terus menangis. Karena apa? Karena sesuatu yang gaib. Ka'bah itu sesuatu yang gaib kepada kita lah. Yang dahulu tak pernah kita melihat, tapi setiap kali sholat kita mengarah kepada kiblat yang bernama Ka'bah kan, betul tak? Selama ini kita tanya, tiba-tiba tuh benda tuh ada kat depan mata. Itulah yang kadang kita membuat menitiskan air mata yang tak tertahan. Ya itu. Ya. Jadi korban ibadah korban ini adalah merupakan satu ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang terakhirnya keistimewaan ibadah korban ini adalah berdimensi sosial ekonomi. Ya kan, ibadah korban memiliki sisi positif lah pada pada aspek sosial. Oleh karena itu yang utama memakan daging korban ini kan orang-orang fakir miskin yang memang dia susah nak makan daging. Kadang kalau daging tempe itu mungkin setiap hari kan, tapi kalau daging kambing ini kan susah, kadang jarang. Nak beli pun mahal. Momentum sosialnya itu di Idul Adha nih untuk memberi rasa bahagia kepada golongan fakir miskin. Ya kalau di kampung, kalau yang yalah yang sudah kan nyate pun ya nyate itu kadang yang bulan setahun sekali itulah bulan Idul Adha. Dia baru makan sate kambing. Jadi kalau tak ada yang berkorban dia tak nyate itu setahun. Terpaksa nunggu setahun depan lagi. Semata-mata nak sate tahu. Jadi di situ besarnya juga tahu pahalanya. Bukan sahaja daripada ibadah korban yang kita laksanakan tadi. Kelebihan yang daripada setiap bulunya satu kebaikan itu. Bukan itu sahaja. Tapi kebaikan daripada sosial tadi. Itu juga akan mendapatkan pahala. Karena apa? Memberi bahagia kepada orang fakir miskin. Nah itu. Mungkin itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan lah. Kalau siapa yang belum ada niat, mudah-mudahan dengan perkongsian ini ditimbulkan niat lah. Untuk membuat tempahan segera di kampung mah saya pesan kambing satu untuk saya berkorban tahun ini. Mudah-mudahan karena ya tadi sekali lagi ibadah korban ini bukan hanya kita meminta kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga kita memberi kebaikan kepada sesama manusia tadi. Ada sosialnya di situ. Mudah-mudahan kita semua, tapi kalau kita tak niat untuk tahun ini, mudah-mudahan diberikan niat lagi untuk tahun hadapan, untuk lebih lagi kita menyiapkan diri kita supaya kita mampu. Mudah-mudahan Allah semakin memurahkan lagi rezeki kita. Allah permudahkan untuk kita memperolehi rezeki yang penuh barokah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina abwabar rahmah waftah alaina abwabal barakah waftah alaina abwabal maghfirah ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Ghaffar antal ghafurur rahim. Waftah alaina abwabal jannah wa dakhilna ilal jannata ma'al anbiya. Waftah alaina abwabar rizq ya Allah anta khairur raziqin warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban ya Razzaq ya Ghaniyyu ya Rahmanu ya Rahim ya Sami'u ya Basir ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram wa ya Qadiyal Hajah istajib lana hadza du'ana ya Allah wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.